Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bab 17. Dia adalah seorang dewa pedang hebat. Sander Ye berencana pergi, tapi saat ini, Ella Fei berkata, "Tunggu sebentar." Sander Ye berbalik dan menatap Ella Fei. Ella Fei menatapnya dengan tajam. "Ingatlah, kesepakatanmu bertarung dengan Ronald di arena penentu hidup adalah 1 bulan kemudian. 1 bulan adalah 1 bulan. Jangan bunuh dia sebelum itu. Jika tidak, kamu akan melanggar aturan dan akan mendapatkan masalah." Sander Ye terdiam, merasa terkejut dalam hati. Dia tak menyangka pikirannya akan terbaca oleh wanita ini. Sebenarnya, dia benar-benar berniat untuk diam-diam membunuh Ronald Nan. Dia suka langsung balas dendam. Ella Fei mendesah pelan, "Orang kuat bisa bertindak sesuka hati. Tapi ingat satu hal, saat ini kamu masih berada di dalam akademi. Kamu belum mencapai tingkat tak terkalahkan. Jika kamu tidak mengikuti aturan, kamu akan ditekan oleh semua orang yang berada di atas." Sander Ye sedikit mengangguk. "Aku mengerti." Ella Fei tersenyum, "Pergilah." Sander Ye memberi hormat sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Ella Fei sedikit menggelengkan kepala. Murid ini memiliki banyak kelebihan, tapi terlalu tegas dalam urusan membunuh. Seringkali tidak memikirkan konsekuensinya dengan baik. Tentu saja, itulah alasan kenapa dirinya menyukainya. Karena dulu dirinya juga seperti itu. Mengingat ini, Ella Fei menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sekarang dia bisa merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh gurunya saat itu. Punya seorang murid yang keras kepala benar-benar membuat orang pusing. Pagoda ujian terletak di puncak ujian di bagian selatan Akademi Guanxuan. Puncak ujian sangat besar, mencakup ratusan mil persegi, dengan 9 puncak tinggi. Setiap puncak tinggi memiliki pagoda ujian. Dan ini adalah tempat di mana para murid Akademi Guanxuan berlatih. Sander Ye tiba di salah satu puncak ujian melalui portal teleportasi. Dia melihat pagoda ujian di kejauhan, dan senyuman muncul di bibirnya. Sekarang Sander Ye benar-benar ingin bertarung. Hanya melalui pertarungan, seseorang baru dapat terus menerobos batasannya. Dalam pertarungan dengan Heng Qisun, Sander Ye menyadari kelemahan pihak lawan, yaitu kurangnya pengalaman dalam pertarungan sebenarnya. Para murid dari keluarga bangsawan seperti itu memiliki sumber daya melimpah. Itulah kelebihan mereka, tapi juga kelemahan mereka, karena mereka biasanya sangat menghargai nyawa. Jika berhadapan dengan orang yang benar-benar tak kenal takut, mereka akan merugi. Itu juga wajar. Bagaimana mungkin keturunan keluarga bangsawan mau berkelahi dengan seorang preman kejam, setelah hidup di kota Huanggu selama bertahun-tahun? Sander Ye mengerti satu hal. Ketika berkelahi, harus kejam. Jika tidak kejam, itu berarti kamu akan kehilangan nyawa. Sander Ye berdiri di depan pagoda ujian. Di pintu masuk berdiri seorang pria tua. Ketika melihat Sander Ye, orang tua itu meliriknya, 2 jam, 100 kristal ungu. Sander Ye mengangguk, langsung mengeluarkan 200 kristal ungu, dan memberikannya kepada orang tua itu. Orang tua itu menyimpannya di dalam cincin penyimpanan dan berkata, "Ingatlah untuk keluar dalam 4 jam. Sander Ye memberi hormat, "Senior, apakah aku boleh pergi ke lantai mana saja dalam 4 jam ini?" Orang tua itu menatap Sander Ye. "Boleh, jika kamu punya kemampuan untuk itu." Sander Ye tersenyum. "Aku mengerti." Setelah berkata begitu, dia masuk ke dalam pagoda ujian. Setelah masuk ke lantai pertama, dia segera dipindahkan ke dalam ruang hampa. Di depannya muncul sebuah bayangan dengan pedang di tangannya. Sander Ye terdiam. Ini adalah seorang kultivator pedang. Pada saat ini, bayangan itu tiba-tiba meluncur maju. Dengan pedang langsung meluncur lurus ke arah Sander Ye. Cepat seperti angin, Sander Ye memicingkan matanya. Ia dengan cepat menghindar, dan pedang itu meluncur melewati dahinya. Hampir pada saat bersamaan, dia menendang dengan keras menggunakan kaki kirinya. Bam! Bayangan itu langsung terpental, dan pada saat berikutnya, Sander Ye melompat maju, meluncurkan siku kerahang bayangan itu. Bang! Bayangan itu langsung hancur. Sander Ye mengibaskan lengan bajunya dan memasuki lantai 2. Lantai 2 masih menampilkan sebuah bayangan. Kali ini, Sander Ye langsung menyerang, berlari ke depan dengan kecepatan yang lebih cepat daripada bayangan tersebut. Sebelum bayangan itu sempat merespons, Sander Ye sudah menyerangnya dengan satu pukulan di dadanya. Bam! Bayangan itu pecah. Sander Ye lanjut ke lantai berikutnya. Setelah beberapa saat, Sander Ye tiba di lantai 7. Namun, ketika dia masuk ke lantai 7, muncul lagi sebuah bayangan di depannya.
Bayangan tersebut memegang sebilah pedang. Tapi tetap diam, Sander Ye menatap bayangan itu. Siap untuk menyerang, tapi tiba-tiba beberapa bayangan muncul di depannya. Pupil Sander Ye menyusut tajam. Ketika dia hendak menghindar, tiba-tiba pedang milik bayangan tersebut menembus bahu kanannya. Sander Ye sangat terkejut, dia segera melompat ke belakang, tapi hampir pada saat bersamaan, beberapa aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya. Sander Ye bergerak ke sudut ruangan. Bahu kanannya dan seluruh tubuhnya mengalirkan darah. Dalam sekejap, pakaiannya telah menjadi merah karena darahnya. Sander Ye menatap bayangan tersebut. Ekspresinya sangat serius. Pedang ini sungguh cepat, tanpa ada gerakan yang berlebihan. Sederhana dan langsung. Pada saat ini, bayangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi beberapa bayangan yang melesat ke arah Sander Ye. Sander Ye menyipitkan mata. Dia tidak mengeluarkan pedang, melainkan terus menghindar. Hanya menghindar, tidak melakukan serangan balik. Dengan demikian, bayangan terus mengejar dan menyerang. Sementara Sander Ye terus menghindar. Situasinya semakin menyedihkan. Kadang berguling, kadang merangkak. Dari awal, tubuhnya terus terluka. Namun, sering berjalannya waktu, bayangan tersebut semakin sulit untuk melukainya. Sander Ye mulai terbiasa dengan kecepatan bayangan tersebut. Kemudian, dia melatih kemampuan menghindar dengan memanfaatkan kecepatan lawannya. Dengan demikian, 1 hari, 2 hari berlalu. Pada hari ketiga, Sander Ye sudah sepenuhnya terbiasa dengan kecepatan lawannya, dan menguasai pola pergerakannya, ketika bayangan itu tidak bisa lagi melukainya. Dan ketika bayangan itu menyerang dengan pedang ke arah wajahnya, Sander Ye tiba-tiba melompat ke depan, menundukkan kepala, dan memberikan pukulan di perut bayangan tersebut. Bam! Bayangan itu langsung menghilang. Sander Ye menghela napas lega, lalu duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Saat ini, seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Kecepatan bayangan tersebut jelas melebihi banyak master di ranah Tongling. Dan serangan pedangnya sederhana namun mematikan. Sulit bagi orang biasa untuk melawannya. Hal yang lebih menakutkan adalah bayangan ini hanya mengejar satu hal, yaitu kecepatan. Ketika kecepatan mencapai tingkat tertentu, itu benar-benar menakutkan. Setelah sekitar 2 jam, luka-luka di tubuh Sander Ye perlahan mulai sembuh. Sander Ye mengganti jubahnya dengan jubah bersih, lalu melihat ke arah sebuah portal teleportasi tidak jauh dari sana. Begitu dia memasuki portal teleportasi itu, dia akan masuk ke lantai 8. Lantai 8, pasti lebih menakutkan. Takut, tidak, hanya ada kegembiraan. Sander Ye masuk ke dalam portal teleportasi dan dalam sekejap mata, dia muncul di dunia hampa, tanpa ada batas di sekitarnya. Tak jauh dari sana, tiba-tiba muncul sebuah bayangan. Bayangan tersebut masih memegang sebilah pedang. Sander Ye tampak waspada, tangan kanannya perlahan menggenggam erat pedangnya. Namun pada saat ini, bayangan tersebut tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Sebuah sinar pedang melesat langsung dari tengah arena. Melihat adegan ini, ekspresi Sander Ye berubah drastis. Energi pedang, sialan, bayangan ini bahkan bisa menghasilkan energi pedang. Perlu diketahui, meskipun sekarang Sander Ye adalah seorang kultivator pedang, dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan pedang, dan tidak dapat menghasilkan energi pedang. Namun bayangan di depannya bisa mengeluarkan energi pedang, dan kecepatannya sangat tinggi. Dalam sekejap mata energi pedang itu sudah berada di depannya. Lebih cepat beberapa kali lipat dari bayangan di lantai 7. Benar-benar berbahaya. Sander Ye tidak berani menghadapi energi pedang ini secara langsung. Dia hanya bisa menghindari serangan sambil bergerak ke samping. Untungnya dia sudah terbiasa menghindar di lantai sebelumnya. Jadi, begitu menghindar, dia berhasil menghindari serangan energi pedang ini. Namun pada saat berikutnya, serangan energi pedang yang lain sudah mendekat. Pupil mata Sander Ye menyusut tajam. Pada saat ini, Sander Ye merasakan aura kematian. Dia tidak berani lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang Hangdao miliknya. Wosh! Pedang Hangdao miliknya terbang keluar dan segera menabrak energi pedang tersebut. Energi pedang itu langsung hancur. Sander Ye terperangah. Begitu mudah. Dan pada saat ini, di kejauhan, pedang yang dipegang oleh bayangan tersebut tiba-tiba melepaskan diri dari genggamannya. Kemudian melayang ke arahnya, dan mulai bergetar dengan hebat. Takut, takut, Sander Ye terdiam. Bayangan di kejauhan itu juga tampak terdiam. Sander Ye menatap pedang yang bergetar itu dengan bingung. Namun segera, dia melihat ke pedang Hangdao di tangannya.
Bukan dirinya yang takuti oleh pedang itu, melainkan pedang Hangdao ini. Sander Ye menggelengkan kepala dengan frustrasi. Kemudian berkata, Tuan Pagoda, apakah dia takut pada pedang Hangdao ini? Pagoda kecil berkata, sepertinya begitu. Sander Ye bingung, kenapa? Pagoda kecil tetap diam. Sander Ye terus bertanya, kenapa? Setelah diam beberapa saat, Pagoda kecil berkata, mungkin dia sudah lelah dan ingin istirahat sebentar. Sander Ye tidak bisa berkata-kata. Tuan Pagoda, tolong jangan bercanda denganku, oke? Pagoda kecil berkata, pedang milikmu ini agak istimewa. Pada saat ini, hanya ada 2 pedang yang bisa menyainginya. Sedangkan pedang lainnya hanya bisa tunduk dan tidak berani menantangnya. Sander Ye mengerjapkan matanya. Maksudmu kelak jika aku bertemu dengan kultivator pedang, aku akan tak terkalahkan. Pagoda kecil berkata, aku hanya bisa mengatakan, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan tuan dari pedangnya. Tapi pedangmu pasti bisa mengalahkan pedangnya. Sander Ye tiba-tiba menjadi bersemangat. Hebat, Tuan Pagoda. Apakah kakak bergaun polos ini dulunya adalah seorang dewa pedang? Aku pernah dengar, katanya bahkan di dunia atas pun tidak ada dewa pedang. Setelah Pagoda kecil berdiam sejenak, ia berkata, dia adalah seorang dewa pedang hebat. Sander Ye segera tertawa, aku memiliki seorang guru yang merupakan dewa pedang hebat. Sungguh luar biasa, hahaha. Setelah berkata demikian, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, Tuan Pagoda, apakah kakak bergaun polos ini bisa memotong puncak gunung dengan satu serangan pedang? Puncak gunung dengan tipe yang sangat tinggi. Setelah Pagoda kecil berdiam diri sejenak lagi, ia berkata, jika dia benar-benar menggunakan kekuatannya sepenuhnya, seharusnya dia bisa melakukannya. Mendengar itu, Sander Ye semakin bersemangat. Namun segera, dia berusaha untuk tenang. Harus rendah hati. Aku harus rendah hati kakak bergaun polos hebat. Bukan aku yang hebat, aku harus terus berusaha dan berharap suatu hari nanti juga bisa menjadi seorang dewa pedang. Pagoda kecil tertawa dan berkata, benar. Sander Ye mengambil napas dalam-dalam. Kali ini, dia memiliki tujuan baru. Dewa pedang, harus menjadi seorang dewa pedang. Ketika dirinya menjadi seorang dewa pedang, dia akan kembali ke kota Huanggu, dan menunjukkan kepada semua orang teknik membelah gunungnya. Jujur saja, Sander Ye sudah lama tidak senang dengan gunung tandus di belakang kota Huanggu itu. Di dalam pagoda kecil, suara misterius itu tiba-tiba berkata, anak ini, apakah kita terlalu berlebihan kepadanya? Pagoda kecil menghela napas pelan. Pikirkan tentang ayahnya. Suara misterius itu terdiam. Memang, mereka tidak bisa lagi melahirkan orang yang bergantung pada mereka. Sejenak kemudian, Sander Ye mengambil pedang yang ada di tanah dan berjalan ke arah bayangan itu. Lalu, dia memberikannya kepada bayangan tersebut. Mari kita mulai lagi. Bayangan tersebut tidak berbicara. Sander Ye meragu sejenak, lalu menyerahkan pedang ke tangan bayangan tersebut. Kemudian, dia menyimpan pedang Hangdao miliknya dan membuat pedang dari energi Suan. Pada saat ini, bayangan tersebut tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Energi pedang segera meluncur keluar. Sander Ye menyipitkan matanya, berlari ke depan, dan menyerang dengan pedang, langsung menghadapi energi pedang tersebut. Boom! Energi pedang tidak hancur, sedangkan Sander Ye terdorong mundur. Cukup jauh. Pada saat yang sama, bayangan tersebut tiba-tiba meluncur maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan satu kilatan dingin, langsung melesat hingga ke depan wajah Sander Ye. Cahaya dingin melesat di mata Sander Ye. Kali ini, dia tidak mengeluarkan pedangnya, melainkan terus berusaha menghindari serangan. Sama seperti di lantai sebelumnya, dia mulai berusaha keras untuk menghindar. Karena Sander Ye tahu, jika menyerang, dirinya tidak memiliki kesempatan menang. Lawannya bisa mengeluarkan energi pedang dan kecepatannya jauh lebih tinggi darinya. Dalam situasi seperti ini, dirinya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Jadi, Sander Ye hanya bisa menghindar, beradaptasi dengan kecepatan lawan terlebih dahulu. Sambil mencoba memahami triknya, tentu saja, situasinya sangat menyedihkan, benar-benar sangat menyedihkan. Karena ketika di awal, Sander Ye sama sekali tidak dapat menghindari kecepatan pedang milik bayangan ini. Tak lama kemudian, Sander Ye berubah menjadi pria berdarah. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan pedang Hangdao miliknya lagi. Tunggu sebentar, bayangan itu tiba-tiba berhenti. Karena pedangnya menyerah lagi, Sander Ye berkata dengan suara gemetar, aku akan menyembuhkan luka dulu. Setelah sembuh, kita akan melanjutkan pertarungan.
Setelah berkata demikian, dia langsung mengambil pedang dari tangan bayangan tersebut. Bayangan tersebut. Bab 18. Siapa yang bisa menghadapinya? Menyembuhkan luka. Sander Ye memandang luka-luka pedang yang padat di seluruh tubuhnya. Ia merasa tak berdaya. Sungguh mengerikan. Kecepatan pedang milik bayangan ini sungguh tidak masuk akal. Setidaknya pihak lawan berada di ranah jiwa ilahi yang legendaris. Ranah jiwa ilahi adalah ranah di atas ranah Tongling, di mana jiwa dan tubuh berpadu sempurna, memungkinkan kultivator menggunakan berbagai kekuatan misterius. Biasanya master di tingkat ini bisa dengan mudah mengguncang kota kecil dengan sekali sapuan tangan. Meski kultivator pedang ini tidak menggunakan kekuatan misterius, energi pedangnya tetap mematikan. Jika digunakan untuk menyerang tembok kota, pasti bisa dengan mudah menghancurkan tembok tersebut. Selain itu, kecepatan pihak lawan sangat menakutkan. Jika bukan karena Sander Ye telah beradaptasi dengan kecepatan kultivator pedang itu sebelumnya, tetapi langsung datang ke sini, dia pasti akan mati, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sander Ye mengambil napas dalam-dalam, menggerakkan pedang milik bayangan itu kembali ke arahnya sendiri, lalu mulai menyembuhkan diri. Bayangan itu, dengan demikian, setelah 2 jam menyembuhkan lukanya, luka di tubuh Sander Ye sudah mulai pulih sekitar 70 hingga 80%. Setelah luka pulih, Sander Ye segera berdiri, mengambil pedang yang tergeletak di tanah, dan mengembalikannya kepada bayangan itu. Mari kita lanjutkan. Bayangan itu tidak berkata-kata, langsung menyerang, menusuk ke arah dahi Sander Ye. Kecepatannya sangat cepat, nyaris tidak terlihat. Sander Ye masih tidak membalas dan terus menghindar. Tak lama kemudian, Sander Ye kembali terluka parah. Kemudian dia mulai menyita pedang milik bayangan itu seperti sebelumnya, dan lanjut menyembuhkan diri. Terus seperti itu, setelah sekitar 10 hari berlalu, Sander Ye, yang telah terluka berulang kali, mulai terbiasa dengan kecepatan bayangan ini. Tidak hanya itu, dia mulai memahami teknik serangan bayangan ini secara perlahan. Selain itu, Sander Ye juga belajar dari bayangan ini, mempelajari gerakan dan responsnya. 5 hari lagi berlalu, di dalam ruang hampa, bayangan itu terus menyerang dengan berbagai serangan pedang. Sementara Sander Ye terus menghindar dengan baik. Lah selalu berhasil menghindari pedang milik bayangan itu. Terus seperti itu, setelah sekitar 1 jam berlalu, Sander Ye tidak lagi terluka oleh bayangan ini. Ketika bayangan itu melesat melewati Sander Ye dengan pedangnya, tiba-tiba muncul sebilah energi pedang di tangan Sander Ye. Lalu, saat bayangan itu hendak menarik kembali pedangnya, energi pedang itu menusuk tenggorokannya. Ses, bayangan itu perlahan menghilang. Tetapi kali ini, pedang itu tidak lenyap, melainkan jatuh ke tanah. Sander Ye mengambil pedang itu, mengamatinya. Setidaknya itu adalah pedang tingkat bumi yang sangat bagus. Dia menyimpan pedang itu, tidak terburu-buru pergi ke lantai 9, tetapi duduk bersila di tempat. Saat ini, jika Sander Ye bertemu dengan Heng Qisun lagi, dia sama sekali tidak perlu melukai pihak lawan dengan mempertaruhkan hidupnya. Dia sepenuhnya bisa mengendalikan lawannya dengan mudah. Tentu saja, Sander Ye tidak sombong, karena dia tahu, alasan mengapa dia akhirnya bisa mengalahkan bayangan ini adalah karena bayangan ini bukan manusia sesungguhnya. Jika lawannya adalah manusia sesungguhnya, maka dia sama sekali tidak akan diberikan kesempatan untuk mencoba lagi. Meskipun ini adalah tempat latihan, Sander Ye tahu bahwa dirinya juga hanya beruntung. Sander Ye mengambil napas dalam-dalam, kemudian menatap portal teleportasi ke lantai 9. Kali ini, Sander Ye sangat serius. Seberapa mengerikannya lantai 9, pasti sangat mengerikan. Bahkan mungkin ada master di atas ranah jiwa ilahi, dan master semacam itu. Tiba-tiba, Sander Ye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Jika tidak masuk dan melihatnya sendiri, bagaimana bisa puas? Setelah berkata demikian, Sander Ye langsung memasuki portal teleportasi. Setelah matanya terasa kabur sejenak, Sander Ye tiba di tengah ruang kosong. Dia melihat sekeliling. Tidak jauh darinya ada sebuah pintu cahaya. Dan tidak jauh dari pintu cahaya itu ada seorang pemuda yang duduk bersila. Pemuda itu tampaknya hanya berusia 16 atau 17 tahun. Mengenakan pakaian hijau muda, dengan sebilah tombak tergeletak di sisinya. Ketika melihat Sander Ye, pemuda itu juga terlihat sedikit terkejut. Dia sudah berada di lantai 9 ini cukup lama. Selama periode ini, tidak ada yang bisa naik ke lantai 9. Tiba-tiba, Sander Ye memberi hormat kepada pemuda itu.
Lalu berkata sambil tersenyum, "Namaku Sander Ye. Kalau boleh tahu siapa namamu?" Pemuda itu menatap Sander Ye sejenak. Lalu menjawab, "Namaku Gerry Xiao." Sander Ye mendekati Gerry Xiao, melihat sekeliling dan berkata dengan heran, "Gerry, kenapa tidak ada bayangan di lantai 9 ini?" Gerry Xiao menunjuk ke pintu cahaya. "Cukup ketuk pintu itu, maka dia akan muncul." Sander Ye mengerjapkan matanya. "Apakah dia hebat?" Gerry Xiao dengan serius menjawab, "Tidak terlalu hebat, aku sudah menang berulang kali." Sander Ye melirik Gerry Xiao dan tetap diam. "Siapa yang akan percaya dengan ucapanmu?" Gerry Xiao mengerjapkan matanya. "Kamu tidak mencobanya." Sander Ye tersenyum, "Baiklah." Setelah berkata demikian, dia mendekati pintu cahaya. Senyuman licik terlihat di bibir Gerry Xiao. Sander Ye mengetuk pintu itu. Senyuman Gerry Xiao semakin lebar. Tetapi segera setelah Sander Ye mengetuk pintu itu, dia berbalik dan kabur. Dia berlari dengan sangat cepat. Dan dalam sekejap mata sudah berada di ujung pandang. Ekspresi wajah Gerry Xiao tiba-tiba berubah drastis. Dia berusaha lari, tetapi saat ini pintu cahaya tiba-tiba terbuka. Dan sebilah kapak raksasa melesat keluar. Kecepatannya luar biasa, seperti kilat, dan sasarannya adalah Gerry Xiao. Melihat kapak raksasa ini datang, pupil mata Gerry Xiao tiba-tiba menyempit. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Dia hanya bisa mencoba menahan serangan ini. Dia segera mengambil tombaknya dan menusuk ke depan dengan kuat, memancarkan cahaya tombak yang tajam dari ujungnya. Boom! Cahaya tombak itu hancur seketika. Dan Gerry Xiao terpental beberapa puluh meter ke belakang. Dia berhenti dan langsung memuntahkan darah. Namun kapak raksasa itu tidak meneruskan serangannya, melainkan terbang kembali ke dalam pintu cahaya. Saat ini, Sander Ye segera mendekat dan berkata dengan khawatir, "Gerry, apakah kamu baik-baik saja?" Gerry Xiao menatap Sander Ye tanpa berkata-kata. Sander Ye melihat ke pintu cahaya dan berkata dengan terkesan, "Kapak itu benar-benar luar biasa." Jujur saja, dia masih merasa ketakutan dalam hati. Sialan, jika kapak itu tadi ditujukan ke arahnya, dia mungkin tidak akan selamat atau setidaknya akan terluka parah. Terlalu kuat, Gerry Xiao menyeka darah dari bibirnya. Dia melihat ke arah Sander Ye, tetapi tidak marah. Awalnya dia ingin mengambil kesempatan untuk menjebak Sander Ye. Tetapi sekarang peranannya berbalik. Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak sebanding dengan Sander Ye. Seorang pria, jika bisa menang, juga harus bisa kalah. Pria yang tidak bisa menerima kekalahan bukanlah pria sejati. Sander Ye bertanya lagi, "Gerry, siapa yang ada di dalam pintu cahaya itu?" Gerry Xiao menggeleng, "Tidak tahu." Sander Ye mengerutkan kening, "Apakah kamu belum pernah melihat orang di dalamnya?" Gerry Xiao menggeleng pelan, "Aku bahkan tidak bisa menahan serangan kapak tadi. Bagaimana mungkin aku bisa melihat orang asli di sana?" Setelah berkata demikian, ia melihat ke arah pintu cahaya. Ini adalah barang yang ditinggalkan oleh para master dari Akademi Pusat waktu itu. Pasti bukan barang biasa. Sayangnya, sejak didirikan, belum ada yang bisa membukanya. Semua jenius terbaik hanya berhenti di sini. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, "Bagaimana jika kita bergabung?" Gerry Xiao menatap Sander Ye dengan heran. "Bergabung?" Sander Ye mengangguk. "Serangan kapak itu terlalu kuat. Jika kita berdua bergabung, mungkin kita bisa mencoba mengalahkannya." Gerry Xiao memandang Sander Ye sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu yakin?" Sander Ye mengangguk, "Namun kita harus menetapkan aturan. Tidak boleh mengkhianati rekan setim." Gerry Xiao berkata dengan serius, "Jika kamu tidak mengkhianatiku, aku juga tidak akan mengkhianatimu." Sander Ye berkata, "Kamu berdiri di garis depan. Aku akan mencoba melawan kapak ini dari samping." Gerry Xiao melihat Sander Ye dan bertanya, "Bisakah kamu yang berada di garis depan, dan aku yang menyerang dari samping?" Sander Ye menjawab, "Aku sudah melihat tombakmu tadi, energi tombakmu kuat, sangat mendominasi dan bahkan memiliki sinar tombak tajam. Meskipun kekuatanmu tidak sebanding dengan kapak ini, itu tidak terlalu lemah." Gerry Xiao menatap Sander Ye dan berkata, "Jangan memujiku. Aku tidak ingin menahan serangan kapak itu." Setelah mengatakan itu, ia mengulurkan lengan kanannya dan menunjukkan luka-lukanya. "Lihatlah, tanganku bahkan robek dan berdarah." Tiba-tiba, Sander Ye membuka telapak tangannya. Sebuah energi pedang muncul di tangannya, dan mengayunkan pedangnya. Sinar pedangnya sangat cepat. Mata Gerry Xiao bersinar. "Sander,
Kamu seorang kultivator pedang. Sander Ye mengangguk, ya. Kamu memiliki kekuatan yang kuat. Cocok untuk bertahan. Aku adalah kultivator pedang. Kecepatanku sangat cepat. Cocok untuk menyerang dari samping. Gary Xiao diam. Sander Ye menatap Gary Xiao dan bertanya, apakah kamu tidak ingin melihat apa yang ada di dalam sana? Gary Xiao diam sejenak, lalu berkata, ayo kita coba. Sander Ye mengangguk. Kamu pergi dan ketuk pintunya. Gary Xiao berkata dengan serius. Aku akan menyembuhkan diri dulu. Setelah itu, dia mengeluarkan pil berukuran ibu jari dan menelannya. Dalam waktu singkat, luka-luka di lengannya mulai sembuh dengan cepat secara kasat mata. Melihat adegan ini, mata Sander Ye bersinar. Gary, apakah pil milikmu ini banyak? Gary Xiao meragu sejenak. Lalu berkata, tidak terlalu banyak. Sander Ye mengerjapkan matanya. Bisakah kamu meminjamkan 2 butir untukku? Mungkin kita harus berjuang dengan keras nanti. Dan dengan pil ini peluang kemenangan akan lebih besar. Gary Xiao berpikir sebentar, lalu berkata, baiklah. Setelah itu, dia membuka telapak tangannya dan 2 pil terbang ke depan Sander Ye. Sander Ye mengangguk ringan, terima kasih. Gary Xiao mengambil napas dalam-dalam. Lalu berkata, Sander, aku akan pergi mengetuk pintu. Kamu bersiap-siaplah. Sander Ye mengangguk. Gary Xiao pergi ke depan pintu cahaya. Lalu mengetuknya, kemudian segera mundur beberapa puluh meter. Tiba-tiba, pintu cahaya terbuka lebar dan sebuah kapak raksasa melayang keluar. Ekspresi wajah Gary Xiao berubah drastis, tetapi dia tidak takut. Dia melangkah maju dan menusuk ke depan dengan kuat dengan tombaknya. Jurus menembus galaksi. Begitu ia selesai bicara, energi tombak yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari ujung tombak. Bersama dengan cahaya tombak, melihat adegan ini, mata Sander Ye menunjukkan keterkejutan. Orang ini ternyata adalah seorang master ranah jiwa ilahi sesungguhnya. Mencapai ranah jiwa ilahi di usia yang begitu muda. Sungguh luar biasa. Tanpa berpikir panjang, Sander Ye segera meluncur maju. Boom! Tombak Gary Xiao langsung menembus kapak itu. Dia langsung melawan. Boom! Seiring dengan suara keras bergema, banyak sinar tombak dan bayangan tombak hancur. Gary Xiao terpental mundur. Hampir pada saat yang sama, Sander Ye sudah berada di belakang kapak raksasa itu. Lalu dengan cepat mengayunkan pedangnya ke bawah. Boom! Serangan pedang itu membuat kapak raksasa langsung jatuh ke tanah. Tampaknya ada sesuatu yang terpotong oleh Sander Ye. Tetapi kapak raksasa itu segera mulai sedikit bergetar. Melihat adegan ini, Sander Ye segera berkata, cepat ke sini. Gary Xiao bergegas menuju Sander Ye dalam sekejap. Dan Sander Ye dengan cepat berkata, orang di depan pintu sedang mengendalikan kapak ini dari jauh. Ayo kita bawa dia kabur. Setelah mengatakan itu, kedua orang itu dengan cepat mengambil kapak raksasa itu. Dan berlari menuju kejauhan. Mereka berlari seperti kelinci. Dan dalam sekejap mata sudah berlari hingga ratusan meter jauhnya. Pada saat ini, kapak raksasa di tangan mereka berhenti bergerak. Melihat adegan ini, keduanya segera menghela napas lega. Seolah teringat sesuatu, Sander Ye berkata lagi, tidak bisa. Lemparkan itu ke dalam portal yang menuju lantai 8. Setelah mengatakan itu, keduanya langsung melemparkan kapak raksasa itu ke dalam portal yang menuju lantai 8. Kapak tersebut masuk ke dalam portal, dan portal langsung mulai beroperasi. Kapak itu langsung menghilang. Keduanya merasa lega. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari dalam pintu cahaya. Melihat adegan ini, keduanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Pada saat ini, sesosok tubuh raksasa berpostur tinggi mulai berjalan keluar dari dalam pintu cahaya. Dengan tangan memegang kapak raksasa. Melihat adegan ini, ekspresi keduanya langsung membeku. Sander Ye menelan air liur. Lalu berkata, Gary, kamu cobalah sekali lagi. Aku akan menyerang dari samping. Gary Xiao dengan gemetar berkata, Sander, siapa yang bisa menghadapinya? Bab 19. Kenalan lama. Ketika melihat raksasa itu mengangkat kapak raksasanya, tak bisa disangkal, kedua orang itu hampir putus asa. Sialan, ada kapak lagi. Sander Ye dan Gary Xiao saling memandang. Kemudian saat berikutnya, keduanya berlari menuju portal teleportasi itu. Melarikan diri. Saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara udara terbelah. Kemudian, saat Gary Xiao dan Sander Ye baru saja mencapai portal teleportasi, mereka melihat kapak raksasa langsung melayang ke portal teleportasi itu. Boom! Portal teleportasi langsung pecah. Ekspresi keduanya membeku.
Tamatlah. Sander Ye melihat ke raksasa itu dan berkata, Gary, sudah tidak ada pilihan lain. Gary Xiao tetap diam. Tidak ada jalan keluar lagi. Pasti tidak ada pilihan lain lagi. Mereka hanya bisa berjuang. Gary Xiao melirik Sander Ye. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Kamu cari kesempatan untuk menyerangnya. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba meluncur maju dan melemparkan tombak panjangnya ke arah raksasa. Swoosh! Tombak itu membelah udara, sangat mengerikan. Saat ini, tangan kanan raksasa itu tiba-tiba terbuka, dan di kejauhan, kapak raksasa tiba-tiba terbang kembali ke tangannya. Kemudian, dengan satu ayunan, dia memotong dengan kuat. Bam! Ketika serangan kapak diluncurkan, tombak panjang Gary Xiao segera terlempar. Dan pada saat yang sama, Gary Xiao yang berada jauh di sana tiba-tiba melompat dan menangkap tombak yang terlempar. Lalu dia berputar sekali dan dengan kuat menusuk ke arah raksasa itu lagi. Sebuah sinar terang memancar dari ujung tombak raksasa itu. Tidak menunjukkan ekspresi. Dia mengangkat tangan dan melawan dengan kapak. Bam! Dalam sekejap mata, Gary Xiao terpental hingga puluhan meter. Hampir pada saat bersamaan, Sander Ye muncul di belakang raksasa seperti hantu. Dia langsung menusuk leher raksasa itu dengan pedangnya. Puff! Pedang menusuk beberapa inci ke dalam dan terjepit. Sander Ye terkejut. Ia segera melepaskan energi pedangnya, dan kemudian berguling ke samping dengan cepat. Hampir dalam sekejap, sebilah kapak raksasa menyapu melewati posisinya barusan. Ketika kapak tersebut lewat, udara di sekitarnya hancur seketika. Sander Ye dengan cepat mundur beberapa langkah, lalu membuka telapak tangannya, membuat sebilah pedang energi. Raksasa itu menatap Sander Ye dan hendak menyerang. Tiba-tiba terdengar suara udara terbelah dari belakangnya. Raksasa itu segera berbalik, dan pada saat yang hampir bersamaan, sebilah tombak panjang sudah menusuk ke arahnya. Sander Ye juga berguling maju. Raksasa itu mengangkat tangan dan mengayunkan kapaknya. Boom! Seluruh tubuh Gary Xiao sekali lagi terpental. Kali ini terpental sejauh 40 meter lebih. Akhirnya ia jatuh dengan berat ke tanah, dan mulutnya mengeluarkan darah. Dan pada saat itu juga, di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba menusukkan pedangnya ke arah pangkal paha raksasa itu. Licik, dalam pertarungan hidup dan mati. Jika melawan pria, kuncinya adalah menyerang bagian itu. Saat pedang itu menembus beberapa inci, kemudian terjepit lagi, Sander Ye terkejut. Apa, di bagian ini juga bisa terjepit? Dan pada saat ini, tiba-tiba ada kekuatan yang menakutkan datang dari atas kepalanya. Sander Ye segera melepaskan pedangnya, dan berguling beberapa kali ke belakang untuk menghindari serangan fatal dari raksasa tersebut. Pada saat yang bersamaan, ia mengarahkan jarinya, dan sebilah pedang energi tiba-tiba terbang keluar, langsung menebas tenggorokan raksasa itu. Swoosh! Pedang energi membuat sayatan dangkal di tenggorokan raksasa itu. Namun, saat berikutnya, raksasa itu langsung menepis pedang energi, dan pedang energi itu langsung hancur. Melihat adegan ini, raut wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Dia terus menatap tenggorokan raksasa itu. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, raksasa itu tiba-tiba berjalan menuju Sander Ye. Setiap kali dia melangkah tanah akan bergetar. Sangat menakutkan. Sander Ye tiba-tiba berkata, Gary, bantu aku tahan dia 1 jam. 1 jam. Mata Gary Xiao terbelalak. Lalu dia langsung berbaring di tanah. Aku menyerah. Sander Ye berkata dengan cepat. Kalau begitu setengah jam. Dalam setengah jam, aku akan membunuhnya. Setengah jam. Gary Xiao terdiam, melihat raksasa hendak menyerang. Sander Ye dengan cepat berkata, dalam setengah jam, aku pasti akan membunuhnya. Gary Xiao mengertakkan giginya, lalu melompat dan bergegas menuju raksasa itu. Dia sangat cepat dan sebelum dia tiba, cahaya dingin telah tiba lebih dulu. Raksasa itu tiba-tiba berbalik dan memukul Gary Xiao dengan kapak. Boom! Gary Xiao terpental lagi. Pada saat ini, beberapa pedang energi di lapangan ditebaskan ke arah raksasa di bawah kendali Sander Ye. Beberapa pedang terbang ini hanya memotong tenggorokan raksasa itu. Bang 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 bang. Di lapangan, suara ledakan terus terdengar. Luka di tenggorokan raksasa itu semakin besar. Saat ini, raksasa itu tiba-tiba mengambil kapak raksasa dan menyapu ke sekeliling. Boom! Belasan pedang energi hancur seketika. Dan pada saat ini, Sander Ye muncul di hadapannya seperti hantu, lalu menebas lehernya dengan pedang.
Krak, luka di tenggorokan raksasa itu menjadi sedikit lebih besar lagi. Sander Ye menebas dengan pedangnya tanpa buru-buru. Dia melepaskan pedang energi dan kemudian berjungkir balik ke belakang. Setelah mendarat, dia berguling beberapa kali untuk menjauhkan dirinya dari raksasa itu. Hampir di saat yang sama, dia menunjuk lagi ke arah raksasa itu. Puff! Satu pedang energi menebas tenggorokan raksasa itu lagi. Krak! Tenggorokan raksasa itu terbelah lebih lebar lagi. Pada saat ini, raksasa itu seolah menyadari bahwa Sander Ye adalah yang paling berbahaya, dan segera bergegas menuju Sander Ye dengan kapak raksasa di tangannya. Melihat ini, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah drastis. Dan dia dengan cepat berkata, "Gary, cepat hadang dia." Setelah mengatakan itu, dia berguling ke samping lagi dan menghindari serangan kapak mematikan itu. Di kejauhan, Gary Xiao yang berlumuran darah tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju raksasa itu lagi. Raksasa itu tiba-tiba berbalik dan memukulnya dengan kapak. Saat kapak jatuh, suara ledakan energi segera terdengar. Boom! Seiring dengan sinar tombak dihancurkan, Gary Xiao terlempar lebih dari 50 meter jauhnya, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya bergetar beberapa kali dan darah terus mengalir dari mulutnya. Dan saat ini, lagi-lagi beberapa pedang energi menghantam tenggorokan raksasa itu satu demi satu. Bang bang bang, seiring dengan beberapa suara ledakan bergema, luka besar muncul di tenggorokan raksasa itu. Pada saat yang sama, dia mundur beberapa meter. Melihat adegan ini, Sander Ye sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, "Gary, cepat tahan dia. Aku akan membunuhnya." Di kejauhan, Gary Xiao yang sedang terbaring di tanah berkata dengan suara gemetar, "Aku adalah seorang kultivator tombak bukan seorang kultivator fisik." Pada saat ini, raksasa itu sudah sangat marah. Dia langsung bergegas menuju Sander Ye. Melihat adegan ini, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Dan dia segera mulai berlari. Untungnya, ketika berada di lantai bawah pagoda, kemampuan melarikan dirinya telah dilatih dengan baik. Oleh karena itu, raksasa itu meluncurkan beberapa serangan kapak secara beruntun. Tetapi sama sekali tidak melukainya. Dan Sander Ye juga tidak berani memilih untuk bertarung langsung. Karena kekuatannya jauh lebih lemah daripada raksasa ini. Jika dia melawannya secara langsung, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan kehilangan kemampuan bertarung. Setelah itu, sambil berlari, Sander Ye berkata, "Gary, cepat tahan untuk terakhir kalinya. Tahan sebentar lagi." Di kejauhan, Gary Xiao yang berlumuran darah mengangkat kepalanya untuk melihat raksasa di kejauhan. Ketika melihat tenggorokan raksasa itu hampir terbelah sepenuhnya, kilatan cahaya kekejaman melintas di matanya. Lalu dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat menuju raksasa itu. Pada saat ini, raksasa itu tiba-tiba berbalik dan sekali lagi menebas dengan kapak. Bam! Seiring dengan cahaya tombak dihancurkan, Gary Xiao langsung terpental sejauh ratusan meter. Ketika dia jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Di tanah Gary Xiao berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak kuat lagi. Aku tidak bisa menahannya lagi." Sementara itu, di kejauhan, saat Gary Xiao terlempar ke udara, Sander Ye sudah mencari kesempatan untuk berlari ke depan, lalu menusuk tenggorokan raksasa itu dengan pedang energi yang dia pegang. Puff! Kali ini, pedang energi langsung menembus tenggorokan raksasa itu. Kemudian, kilatan cahaya kekejaman melintas di mata Sander Ye, dan dia memutar pedang dengan kuat. Puff! Kepala raksasa itu langsung terlempar. Melihat adegan ini, Sander Ye segera menghela napas lega. Namun pada saat yang sama, raksasa itu tiba-tiba mengayunkan kapaknya, dan kapak raksasa terlepas dari tangannya. Tidak hanya itu, pada kapak itu terdapat petir-petir yang menakutkan. Raut wajah Sander Ye tiba-tiba berubah drastis. Dia hendak melarikan diri, tapi sudah terlambat. Bam! Sander Ye segera terpental keluar. Dan sungguh kebetulan, dia jatuh tepat di atas tubuh Gary Xiao yang hampir tak sadarkan diri. Lalu mereka bersama-sama tergelincir di tanah dan terpental beberapa puluh meter. Gary Xiao, asteris. Sander Ye memuntahkan darah dari mulutnya. Tanpa banyak berpikir, dia segera melihat ke arah raksasa di kejauhan. Pas saat ini raksasa itu perlahan-lahan roboh. Kemudian perlahan-lahan menghilang. Melihat adegan ini, Sander Ye akhirnya merasa lega. Lalu dia berbaring di samping Gary Xiao. Sander Ye berbalik untuk melihat Gary Xiao. "Gary, apakah kamu baik-baik saja?" Gary Xiao berkata dengan suara gemetar.
Aku hampir saja mati. Sander Ye tersenyum. Kita menang. Gary Xiao mengangguk. Kalau masih tidak bisa menang, kita hanya bisa bertemu di kehidupan selanjutnya. Sander Ye tertawa keras. Bertarung sebenarnya cukup seru. Pada saat ini, di kejauhan, pintu cahaya tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat ini, raut wajah kedua orang itu tiba-tiba berubah drastis. Lalu mereka melihat ke pintu cahaya itu. Dan pada saat ini, seorang wanita muncul dari dalam pintu cahaya. Mereka berdua mengerutkan kening. Wanita itu bukan tubuh asli. Dia adalah ilusi. Mengenakan gaun hijau panjang, rambut panjang terurai, dan membawa sarung pedang di belakangnya. Kultivator pedang. Saat ini, wanita itu berjalan perlahan ke depan mereka berdua. Dia memandangi keduanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua bekerja sama untuk mengalahkannya." Sander Ye mengangguk, "Iya." Wanita itu mengamati Sander Ye dan Gary Xiao sejenak, lalu tersenyum, "Kalian berdua lumayan, di dunia di bawah negara es ini. Kalian berdua adalah orang kedua yang berhasil melewati ujian di lantai 9 ini." Gary Xiao dan Sander Ye sama-sama terdiam. Yang kedua, Gary Xiao segera bangkit, lalu berkata, "Siapa yang pertama?" Wanita itu tersenyum. "Seorang gadis dari negara es. Bernama Aurora. Aku beritahu kalian, dia berhasil melakukannya sendiri. Dan pada saat itu, usianya sama seperti kalian berdua, yaitu 17 tahun. Mendengar ini, Gary Xiao dan Sander Ye tiba-tiba menjadi muram. Kegembiraan mereka karena melewati ujian lenyap dalam sekejap. Wanita itu tiba-tiba tersenyum. "Jangan terlalu putus asa, kalian sudah sangat hebat. Sini, sekarang waktunya untuk memberikan hadiah kepada kalian." Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya. Sebuah kotak muncul di depan kedua orang itu. Sander Ye mengerjapkan matanya. "Hanya satu." Wanita itu mengangguk, "Iya." Sander Ye bertanya, "Kami kan berdua, bisakah kami mendapatkan satu lagi?" Wanita itu mengedipkan mata. "Tidak bisa." Sander Ye merasa tak berdaya. Dia membuka kotak itu dan menemukan ada gulungan di dalamnya. Sander Ye merasa sedikit tertarik. "Apa ini?" Wanita itu tersenyum. "Teknik kultivasi tingkat Xian, di atas tingkat langit." Mendengar ini, baik Sander Ye maupun Gary Xiao terkejut. Benda ini bahkan Akademi Guanxuan pun tidak memilikinya. Sander Ye dan Gary Xiao saling pandang. Akhirnya Sander Ye berkata, "Kita bisa melihatnya bersama-sama." Gary Xiao mengangguk setuju. Sander Ye lanjut berkata, "Setelah kita melihatnya bersama-sama, ini akan menjadi milikku." Gary Xiao menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Sander Ye memandang wanita itu, meragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kami mendapatkan satu gulungan lagi?" Wanita itu hendak menjawab, tapi tiba-tiba seolah menyadari sesuatu. Ekspresinya segera berubah. Dia langsung meraih tangan Sander Ye. Dengan tangan kanannya, Sander Ye terkejut. Wanita itu menatap Sander Ye dengan ekspresi terkejut. "Iblis." Setelah mengucapkan kata itu, dia tidak melanjutkannya. Sander Ye bingung. Beberapa saat kemudian, wanita itu menatap Sander Ye dengan pandangan yang lebih lembut, kemudian melepaskan pegangan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya kepada Sander Ye. Mendengar itu, baik Sander Ye maupun Gary Xiao sangat senang. Wanita itu menatap Sander Ye. Tatapan matanya lembut dan ada sedikit kerumitan. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara pelan, "Tubuh ilusiku akan segera menghilang. Aku menunggu kedatangan kalian di Akademi Pusat." Sander Ye menatap wanita itu dan bertanya, "Senior berasal dari Akademi Pusat?" Wanita itu tersenyum, "Iya. Akademi Guanxuan di alam semesta." "Guanxuan, Akademi Pusat sangat menarik. Jangan lupa untuk datang." Setelah berkata demikian, dia mulai menjadi semakin transparan, dan tak lama kemudian dia benar-benar menghilang. Pada saat ini, dalam pagoda kecil, suara pagoda kecil tiba-tiba terdengar. "Natalie Ye, tak disangka akan bertemu dengannya di tempat ini dengan cara seperti ini." Suara misterius itu bertanya, "Siapa dia?" Pagoda kecil menjawab dengan pelan. "Waktu itu saat pertama kali bertemu dengannya. Dia masih seorang gadis kecil. Tak disangka sekarang dia sudah dewasa." Bab 20. Benar-benar cantik. Di tempat itu, baik Sander Ye maupun Gary Xiao saat ini merasa sangat senang. Teknik kultivasi tingkat Xian, ini sungguh luar biasa. Mungkin bahkan di seluruh negara N pun tidak ada gulungan teknik kultivasi ini.
Mereka berdua segera melupakan ketidaknyamanan sebelumnya. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman cerah. Pada saat ini, portal teleportasi di kejauhan mulai bergetar. Melihat adegan ini, Sander Ye berbalik untuk melihatnya. Dia tahu pasti Akademi Guanxuan sedang memperbaiki portal teleportasi. Setelah sejenak merenung, Sander Ye berkata, "Gary, nanti kamu pergi dulu, lalu katakan bahwa kamu sendiri yang menembusnya." Gary Xiao tidak mengerti. Kenapa? Sander Ye tersenyum. "Aku punya musuh di akademi. Jadi aku ingin tetap rendah hati." Gary Xiao mengerjapkan matanya. "Kamu tidak ingin orang lain mengetahui kemampuanmu sebenarnya." Sander Ye tertawa. "Iya." Gary Xiao berpikir sejenak, lalu berkata, "Sejujurnya, aku tidak terlalu ingin melakukan hal seperti ini. Karena itu membuatku merasa malu." Sander Ye berkata dengan serius, "Anggap saja membantuku sekali. Terlalu mencolok hanya akan menjadi target." Sander Ye hanya ingin tetap rendah hati. Bagaimanapun, dia tidak ingin orang lain selalu mengawasinya. Ini adalah pilihan yang paling bijak. Reputasi, Sander Ye tidak terlalu peduli. Setelah beberapa saat, Gary Xiao berkata, "Baiklah." Sander Ye tersenyum. "Terima kasih banyak." Gary Xiao melihat Sander Ye sejenak. Lalu berkata, "Apakah kamu baru saja masuk ke akademi ini?" Sander Ye mengangguk, "Ya, aku baru masuk belum lama." Gary Xiao tertawa. "Kelak jika ada waktu datanglah ke tempatku. Pedang terbangmu sangat hebat. Jika kamu punya waktu, kita bisa berlatih bersama." Sander Ye berkata, "Baiklah." Saat ini, portal teleportasi tiba-tiba bergetar. Sander Ye berkata, "Sampai jumpa lagi, Gary." Setelah selesai bicara, dia mengambil kotaknya sendiri, kemudian mencari tempat untuk bersembunyi. Gary Xiao tersenyum, lalu berbalik menuju portal teleportasi. Pada saat ini, seorang pria tua tiba-tiba muncul di dalam portal teleportasi. Bersama dengan 3 guru utama dan juga Dekilu. Tetua yang memimpin itu adalah kepala Akademi Guanxuan, Fan Dizhu. Melihat mereka, Gary Xiao segera mendekat dan memberi hormat. "Guru." Fan Dizhu dengan lembut menepuk bahu Gary Xiao dan berkata, "Bagus." Ekspresi 3 guru utama lainnya sangat kompleks. Benar-benar ada seseorang yang telah melewati lantai 9. Tiba-tiba, Fan Dizhu berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, semua orang masuk ke dalam portal teleportasi. Dan saat hendak pergi, Fan Dizhu melihat ke arah tertentu. Setelah semua orang pergi, Sander Ye diam-diam keluar, lalu masuk ke dalam portal teleportasi. Dan akhirnya meninggalkan pagoda ujian dengan diam-diam. Berita tentang Gary Xiao melewati lantai 9 dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Guanxuan. Dan Akademi juga tidak menyembunyikan identitas Gary Xiao. Sehingga namanya segera menjadi terkenal. Di dalam suatu pagoda ujian, di lantai 7, William Xiao tiba di lantai 7. Dan saat ini, Ronald Nan sedang berlatih dengan giat. Pertarungannya dengan Sander Ye akan diadakan 1 bulan kemudian. Ia tentu saja tidak berani bermalas-malasan. William Xiao tiba-tiba berkata, "Ada yang telah melewati lantai 9. Setelah mendengar itu, Ronald Nan terkejut. Dan raut wajahnya sangat buruk. "Apakah itu Sander?" William Xiao tertawa. "Jangan khawatir, bukan dia. Orang itu adalah Gary Xiao." "Gary Xiao?" Ronald Nan mengernyit. "Belum pernah mendengar nama ini." William Xiao mengangguk. "Tidak mengherankan kamu belum pernah mendengarnya. Dia adalah jenius yang dididik secara pribadi oleh kepala akademi. Sebelumnya hanya beberapa dari kami yang tahu." Ronald Nan dengan serius berkata, "Jadi, dia adalah ketua dari para siswa." William Xiao mengangguk. "Ya, hampir sudah bisa dipastikan. Selain itu, dia bahkan memiliki peluang untuk menjadi kepala akademi berikutnya." Ronald Nan terdiam. William Xiao berkata sambil tersenyum, "Hal yang paling penting untukmu sekarang adalah melakukan 2 hal. Pertama, sebelum perjanjian 1 bulan tiba, kamu harus melewati ujian di lantai ini. Jika kamu bisa melaluinya, setidaknya kamu memiliki 80% peluang untuk mengalahkan Sander Ye. Kedua, kamu bisa mencoba berkenalan dengan Gary Xiao. Jika kamu bisa menjadi temannya, itu akan sangat membantumu. Karena latar belakang keluarganya cukup istimewa, dan berkaitan dengan dunia atas." "Dunia atas?" Ronald Nan mengerutkan kening. "Bukan dari negara N kita." William Xiao mengangguk. "Bukan dari negara N, dan mengenai identitasnya yang sebenarnya, aku juga tidak tahu, pokoknya. Jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengannya,
Itu akan membawakan banyak keuntungan. Jika kamu bisa membuatnya berselisih dengan Sander, itu akan lebih baik lagi. Dengan demikian, kamu tidak hanya bisa menekan Sander, tapi juga menekan gurunya. Setelah diam beberapa saat, Ronald Nan berkata, dengar-dengar Sander memiliki seorang kakak perempuan di akademi. William Xiao segera menggelengkan kepala. Tidak bisa, menurut informasi yang aku ketahui, Nita telah mendapatkan perhatian khusus dari Ella. Jadi, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ronald Nan sedikit mengangguk. Paling lama 5 hari, aku akan melewati lantai ini. Pada saat itu, aku akan mencoba berkenalan dengan Gary. William Xiao mengangguk. Baiklah, fokuslah pada latihanmu. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat itu, mata Ronald Nan memancarkan cahaya dingin. Sander Ye kembali ke aulanya sendiri. Dia membuka gulungan teknik kultivasi tingkat Xian. Begitu dibuka, cahaya putih tiba-tiba bersinar dari gulungan itu dan masuk ke tengah alisnya. Tak lama kemudian, sebuah informasi muncul di dalam pikiran Sander Ye. Kultivasi mental Xuan, teknik kultivasi tingkat Xian. Sander Ye segera duduk bersila dan mulai menyerap energi spiritual. Dalam sekejap, energi spiritual seluruh gunung Ella mengalir langsung kepadanya. Merasakan ini, Sander Ye terkejut. Dan segera menghentikan kultivasinya. Energi spiritual itu segera kembali normal dan menyebar ke sekitarnya. Sander Ye terkejut. Ini terlalu menakutkan. Dia menyadari bahwa teknik kultivasi tingkat Xian ini setidaknya 10 kali lipat lebih kuat daripada teknik kultivasi tingkat langit. Sangat luar biasa. Seolah teringat sesuatu, Sander Ye segera berdiri dan pergi ke aula milik Grace Nalan. Dia baru saja hendak mengetuk pintu. Tapi saat ini pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka. Kemudian Grace Nalan berjalan keluar. Hari ini Grace Nalan mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Rambut panjangnya tergerai di belakangnya. Kulitnya seputih mutiara. Matanya berkilau seperti bintang-bintang. Benar-benar cantik. Melihat Sander Ye, Grace Nalan tersenyum tipis. Ada urusan. Sander Ye mengangguk. Dia hendak bicara. Tapi saat ini dia tiba-tiba menatap Grace Nalan dan berkata, apakah kamu sudah mencapai ranah jiwa ilahi? Grace Nalan mengangguk. Iya. Setelah mendengar itu, Sander Ye terkejut. Perlu diketahui bahwa ketika dari kota Huanggu, Grace Nalan baru saja mencapai ranah Zenfa. Dan sekarang, dia sudah mencapai ranah jiwa ilahi. Dia melompat 3 ranah dalam waktu singkat. Grace Nalan tiba-tiba berkata, tubuhku sangat istimewa. Guru mengatakan bahwa aku tidak memiliki hambatan dalam kultivasi awal. Mendengar itu, Sander Ye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sungguh luar biasa. Grace Nalan tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Sander Ye segera mengeluarkan teknik kultivasi tingkat Xian tersebut, dan memberikannya kepada Grace Nalan. Setelah kamu selesai membacanya, berikan padaku. Grace Nalan membukanya dan langsung terkejut. Teknik kultivasi tingkat Xian. Sander Ye mengangguk. Ya. Grace Nalan melihat Sander Ye. Bagaimana kamu bisa memiliki teknik kultivasi seperti ini? Sander Ye agak ragu, tapi Grace Nalan tiba-tiba berkata, kamu pernah berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyembunyikan apapun dariku. Sander Ye mengangguk dengan pelan, kemudian menceritakan semua yang terjadi di pagoda ujian. Setelah selesai mendengar ceritanya, Grace Nalan diam sejenak, lalu berkata dengan pelan, awalnya aku pikir sekarang aku pasti bisa mengalahkanmu dengan mudah. Tapi sepertinya aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Jika kita benar-benar berduel. Sander Ye tersenyum tanpa berkata apa-apa. Grace Nalan melihat teknik kultivasi di tangannya. Dia tidak menolak dan segera mulai membacanya. Setelah beberapa saat, dia menghafal semua isinya, kemudian mengembalikan teknik kultivasi itu kepada Sander Ye. Sander Ye menyimpannya kembali. Lalu Grace Nalan tiba-tiba bertanya, setengah bulan lagi kamu akan berduel dengan Ronald. Di arena penentu hidup, bukan? Sander Ye mengangguk, benar. Grace Nalan menatapnya, pada saat itu aku akan memberimu semangat. Sander Ye tersenyum, baiklah. Grace Nalan tersenyum tipis, aku akan pergi berlatih. Sander Ye mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, Sander Ye berbalik dan pergi. Namun pada saat yang sama, Grace Nalan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Sander Ye berbalik untuk melihatnya. Dan Grace Nalan tiba-tiba mengeluarkan kantong kecil warna ungu. Dan memberikannya pada Sander Ye. Ini untukmu. Sander Ye menerima kantong kecil itu. Lalu bertanya, kamu yang membuatnya sendiri. Grace Nalan mengangguk.
tersenyum dan berkata, di dalamnya ada bahan wangian khusus. Saat kamu memakainya, itu akan membantumu tenang dan fokus. Sander Ye tersenyum tipis. Terima kasih. Grace Nalan berkata, sama-sama. Sander Ye menggantungkan kantong itu di pinggangnya. Tapi Grace Nalan menggelengkan kepala. Kamu salah memasangnya. Dengan cepat, dia mengambil kantong itu dan mendekati Sander Ye. Kemudian membantu Sander Ye menggantungkan kantong itu dengan benar. Mereka berdua berada dalam jarak yang sangat dekat. Dan Sander Ye bisa merasakan aroma harum yang datang dari tubuh Grace Nalan. Saat melihat wanita cantik yang begitu dekatnya ini, hati Sander Ye dipenuhi dengan rasa hangat. Tak lama kemudian, setelah Grace Nalan selesai memasang kantong itu dengan benar, dia mundur ke dalam aula dan berkata, aku akan pergi berlatih sekarang. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Sander Ye melihat ke kantong kecil yang tergantung di pinggangnya, menyeringai, lalu berbalik dan pergi. Setelah Sander Ye pergi, Grace Nalan muncul kembali di pintu. Dia melihat ke arah Sander Ye yang menjauh, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Setelah meninggalkan ruang aula milik Grace Nalan, Sander Ye pergi ke ruangan aula Ella Fei. Dia baru saja hendak mengetuk pintu. Tiba-tiba Ella Fei berkata, masuklah. Sander Ye perlahan membuka pintu dan memasuki ruangan. Dia mendekati Ella Fei dan memberi hormat kepadanya. Guru, Ella Fei memandang Sander Ye. Duduklah. Sander Ye duduk di depan Ella Fei. Ella Fei dengan tenang berkata, ada urusan. Sander Ye mengangguk, lalu mengeluarkan gulungan teknik kultivasi tingkat Xian, dan meletakkannya di depan Ella Fei. Ella Fei melihatnya sejenak, lalu menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye meragu sejenak, kemudian berkata, aku dan Gary melewati lantai 9 bersama. Melihat Sander Ye berinisiatif mengungkapkan semuanya, Ella Fei tersenyum tipis. Jadi, apakah gulungan teknik kultivasi tingkat Xian ini adalah hadiah untuk kalian berdua? Sander Ye mengangguk, ya. Masing-masing mendapatkan satu. Ella Fei memandang Sander Ye. Apakah kamu ingin memberikannya untukku? Sander Ye mengangguk, ya. Ella Fei tersenyum. Alasan kamu memberikannya padaku, apakah karena aku memberikan gulungan teknik kultivasi tingkat langit padamu waktu itu, jadi kamu ingin balas budi? Sander Ye diam. Ella Fei dengan tenang berkata, aku mengerti, kamu tidak ingin berutang budi padaku. Kalau begitu, taruh saja gulungan teknik kultivasi itu di sini. Jadi kita berdua sudah tidak saling berutang. Sander Ye meragu sejenak, kemudian berkata, guru sudah salah paham. Ella Fei menatap Sander Ye, dan Sander Ye dengan serius berkata, aku memberikan gulungan teknik kultivasi ini kepada Anda, adalah sebagai tanda terima kasih. Tapi bukan untuk balas budi. Aku hanya merasa bahwa teknik kultivasi ini juga bisa membantu guru. Hanya itu saja. Ella Fei melihat Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye lanjut berkata, aku serius. Setelah diam sejenak, Ella Fei berkata, aku mengerti. Sander Ye berdiri, lalu memberi hormat, guru. Aku akan pergi latihan sekarang. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Sander Ye pergi, Ella Fei melihat gulungan teknik kultivasi tingkat Xian di depannya. Beberapa saat kemudian, senyuman tipis muncul di wajahnya. Bersambung.